Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai kajian duha pada pagi hari ini. Mohon perhatiannya dan mohon HP-nya bisa di silent. Apabila terima telepon bisa yang ke belakang terlebih dahulu sehingga tidak mengurangi hikmatnya acara pada pagi hari ini. Terima kasih sebelumnya. Baik, kita mulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang kami hormati Ibu Ustazah Dr. Anda Hajah Yati Priyati MAG yang telah hadir di tengah kita. Selamat datang Ibu Ustazah. Yang kami hormati Ibu Setiawati Budi, yaitu yang sering kita sebut Kak Ita selaku Ketua Majelis Ilmu Khadijah, dan yang saya hormati dan cintai Ibu Hajah Sofyan Aziz, beliau adalah Ketua Majelis Taklim Anur, dan Ibu Hajah Noni yaitu Ketua Majelis Taklim Al-Hadi, juga Ibu Hajah Nursiah dari Majelis Taklim Al-Hadi, dan Ibu Hajah Yana dari Majelis Taklim Qul-Buha. Puji dan syukur alhamdulillah kami serta yang kami hormati dan sayangi ibu-ibu jemaah pengajian Khadijah yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pada pagi hari ini sudah hadir ingin sama-sama mendengarkan tausiah dari Ibu Hajah Yati. Dan puji dan syukur alhamdulillah, mari kita senantiasa panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Atas izin dan nikmatnya lah, khusus nikmat iman, Islam, dan kesehatan, kita semua dapat berkumpul bersama di pagi yang penuh berkah ini dalam rangka pengajian rutin bulanan Majelis Ilmu Khadijah di Jami Anur Komplek BPK. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau sehingga akhir zaman nanti. Semoga kita semua yang hadir di sini diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah, perkenankanlah saya selalu membawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini.
Satu yaitu pembukaan yang telah sama-sama tadi kita buka dengan pembacaan salawat dan tarawih yang dipimpin oleh Ibu Hajah Nur. Terima kasih beserta jajarannya. Kemudian sambutan oleh Ketua Majelis Ilmu Khadijah yang akan disampaikan oleh Ibu Setiawati Budi atau Kakak Ita. Kemudian ketiga yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan silaturahmi yang akan dilantunkan oleh Ibu Yuni dan sari tilawah oleh Ibu Lili. Adapun surat yang akan dibacakan adalah surat ke-46 yaitu ayat 15. Surat Al-A'raf ayat 15. Kemudian acara berikutnya yaitu acara inti tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Dr. Anda Hajayati Priyati MAG, dan kemudian dilanjutkan dengan seksi tanya jawab dan kita tutup dengan doa serta dilanjutkan dengan foto bersama. Ibu-ibu yang kami hormati, demikianlah susunan acara pada hari ini. Marilah kita buka pengajian pada pagi hari ini dengan kumpul kitab surat Al-Fatihah bersama-sama. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua kita, Ibu Kakak Ita yang sering kita sebut ya, Ibu Yustiani. Kepada Ibu Sri Budi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang saja, terima kasih sudah mengundang kami dan terima kasih untuk semua jamaah yang sudah hadir untuk kajian hari ini. Saya nggak panjang lebar, hanya itu aja, dan selamat menikmati kajian ilmu yang akan kita nikmati bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Kakak Ita yang sudah menyampaikan sambutannya, dan terima kasih banyak kepada Kakak Ita beserta jajarannya yang sudah menyiapkan acara kajian duha pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya dapat dinikmati bersama-sama. Acara kedua yaitu adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan disampaikan oleh Ibu Yuni, dan sari tilawah akan disampaikan oleh Ibu Yuni. Adapun surat yang akan dibacakan adalah ayat ke-46 yaitu surat Al-A'raf ayat 15. Surah ke-46. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وأسلم لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Aku berlindung diri kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia, anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Kau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang Muslim." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Yuni dan Ibu Lili yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. Mudah-mudahan apa-apa yang tadi dibacakan bermanfaat untuk beliau yang membacakannya dan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu langsung saja kepada acara inti kita, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Dr. Anda Hajah Yati MAG yang akan diberikan pada pagi ini kepada kita semua. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Suaminya sehat? Anak cucu sehat? Tetangga sebelah kulon yang kepo sehat? Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Dompet, dompet. Dompet kita kagak ada dolarnya ya Bu ya. Alhamdulillah kagak ngaruh walaupun dolarnya naik ya, karena cuma ada rupiah ya Bu ya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi walhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma passalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Shadaqallahul azim. Ibu pengatur acara yang terima kasih sudah memperkenankan saya untuk memulai kajian ini. Bapak Ketua DKM dan pengurus Masjid An-Nur BPK Gandul mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat
Dan setiap jerih payahnya memakmurkan masjid ini mudah-mudahan mendapatkan cucuran pahala dari Allah. Ibu pimpinan majelis taklim dan segenap jajaran pengurus yang selalu berupaya mengajak, menjaga dan juga menyeru, menjadi fasilitator dan motivator, terutama nih Mbak Setiawati ya, yang paling toleran ya, paling toleran. Saya mundurin oke, saya majuin oke. Ya biasanya Bu, kalau ketua majelis taklim kalau udah nanggalin pakem Bu, oh nggak bisa Ustazah, undangan udah di-share kan gitu. Ya sudah, tapi Mbak Setiawati ini gampang Ibu ya. Artinya apa Ibu sekalian, saya mohon maaf karena keterbatasan waktu ya Bu ya. Dan kadang-kadang jadwal sering bentrok gitu ya. Karena kalau untuk tayangan TV kan kita harus on time ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu semua bisa mengerti dan memahami, dan terima kasih kepada pengurus, terkhusus kepada Mbak Setiawati ya. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang berharga di tanggal 7 Muharram. Ya Bu. Ini Muharram ini bulan haram Bu. Bukan bulan haram, bulan haram. Jadi bukan Masjidil Haram, Masjidil Haram. Ya, haram sama haram beda jauh Bu. Haram itu mulia, ya. Haram itu dibenci Allah, ya nggak boleh. Jadi kalau ada penyebutan bulan haram, bulan mulia, seperti yang Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 36 Bu. Inna iddatasy syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di antara penciptaan Allah ya, bulan-bulan itu Allah yang menciptakan Bu, bukan manusia. Penamaannya sudah ada sebelum Nabi diutus Bu. Nama-nama bulan itu, khusus bulan Hijriyah, diberikan nama sesuai dengan kondisi alamnya pada saat itu. Ya. Rabiul Awal itu artinya bulan bertaburnya bunga. Karena Rabiul Awal adalah bulan kelahiran hamba Allah yang sangat dicintai. Hamba yang akan memberikan penerangan di seluruh jagat raya. Maka diberi nama Rabiul Awal, bahkan sampai 2 Bu, Rabiul Tsani. Ya Bu, ya bulan berbunga sampai yang kedua kalinya. Karena kenapa Ibu sekalian, kelahiran Nabi berbeda dengan kelahiran kita. Kita lahir mampu membahagiakan keluarga aja, itu sudah menjadi jaminan kita masuk surga. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Bu hadir ke dunia, aromanya Bu, buah cintanya bukan hanya dirasakan oleh keluarganya, tetapi juga bisa dirasakan oleh manusia sejagat raya ini Bu. Maka beda manusia sama Nabi. Kalau manusia dirayakannya hari kematiannya, kalau Nabi dirayakannya hari kelahirannya. Itu pun bukan Nabi yang merayakan, tapi orang-orang yang mencintainya. Kalau kita kan enggak, kita yang minta. Bikin ucapan selamat ulang tahun dong. Mama ulang tahun loh besok gitu kan. Kita yang minta Bu. Ya, Nabi nggak pernah minta. Itu makanya para sahabat tidak pernah memperingati hari kelahiran Nabi. Kenapa? Karena mereka sudah sangat bahagia dengan ada bersama Nabi, dan sudah tahu bahwa kelahiran Nabi ini adalah kelahiran yang membawa jalan terang benderang. Makanya kalau Nabi diperingati hari lahirnya, kenapa? Karena Nabi adalah hamba Allah yang maksum. Jadi begitu lahir, semua orang udah tahu ini manusia pilihan. Semua orang sudah tahu ini manusia yang akan memberikan cahaya di atas cahaya. Ini manusia yang akan memberikan suluh, pembawa risalah kepada jalan yang benar. Beda sama manusia. Biar kata lahirnya Bu ya penuh dengan tertawa keluarganya, tapi lihat dulu bagaimana actionnya nanti selama perjalanan kehidupan. Karena itu banyak diberi nama bagus, kadang-kadang nggak sesuai sama namanya. Iya, kelahirannya di rumah
rumah sakit mahal, tetapi akhlaknya kadang-kadang sangat murah. Jadi kenapa manusia diperingati wafatnya bukan lahirnya? Karena setelah wafat baru ketahuan amal-amalnya seberapa, apa yang ditinggalkannya, seperti apa jejak perjalanan hidupnya, kenangan apa yang dikenang oleh banyak orang. Itu kita. Makanya perayaan ulang tahun itu dalam agama nggak ada, Bu. Nggak ada. Dalam Islam kalau merayakan hari kematian itu adalah pekerjaan para aulia Allah. Kenapa? Karena kata Nabi, kematian adalah guru yang paling berharga. Mayit di depan kita itu guru, Bu. Karena setiap ada yang meninggal, apabila kita kenal, kita punya waktu, lebih lagi orang dekat, kita punya kewajiban untuk takziah. Karena takziah itu fungsinya banyak, Ibu. Yang pertama, menghibur ahlul musibah. Seneng, Bu, kalau orang lagi kesusahan, ada yang nengokin, ada yang datengin, Bu, ada yang menepuk bahunya, ngelus-ngelus bahunya dengan satu kata, semoga Allah beri kesabaran. Itu aja adem, Bu. Yang kedua, kita dengan takziah itu berguru pada jenazah yang di depan itu, Bu, bahwa suatu hari nanti kita pun akan seperti itu, tinggal nunggu waktu aja. Cuman masalahnya seperti apa kita nanti, kita pun belum tahu. Maka belajarlah kita mempersiapkan diri. Karena itu kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah, secerdas-cerdas manusia adalah dia yang selalu mengingat mati dan mempersiapkan diri untuk mati. Maka disuruh kita bersiap-siap buat mati, Ibu. Nah, justru itu kenapa? Maka Ibu sekalian, kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi basis di mana kita paham betul bahwa sebagai manusia, bagaimana agar kita menjadi manusia terpilih, dikenang orang itu dengan amal-amal baik kita. Nah, maka hari ini kita berada di bulan Muharram, adalah bulan ketiga dari bulan haram, ya Bu ya. Bulan haram itu yang di ayat tadi saya baca itu ada 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu lagi misah jauh, Bu, Rajab. Nah, di Muharram itu apa, Bu, yang kita lakukan? Bulan haram itu maknanya adalah, Bu, perbanyak ibadah. Karena kenapa? Karena ibadah wajib balasannya 2 kali lipat, ibadah sunnah dibalas seperti pahala ibadah wajib. Salah satu yang paling best seller di bulan Muharram ini adalah apa, Bu, yang best seller? Kita nanti ada puasa yang merupakan sunnah takririyah, sunnah yang diperintahkan oleh Nabi, tapi Nabi belum sempat ngerjain. Ya, ini namanya sunnah takririyah, yaitu kita puasa nanti di hari Tasyu'a dan di hari Asyura. Kita puasa ada 2 pilihan, Ibu, di tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11. Pilihannya ada 2, Ibu. Ya, kalau puasa hari tanggal 10-nya itu puasa hari Asyura, adalah puasa yang pada suatu masa itu, Bu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung, Bu, ke kaumnya Nabi Musa, Ibu. Mereka dijamu oleh Nabi dijamu oleh mereka, tapi mereka menjamu, mereka nggak makan. Lalu apa kata Nabi? Kenapa kalian menjamu kami tapi kamu tidak makan? Lalu mereka menjawab, ya Nabi Allah, kami sedang berpuasa. Puasa apa? Lalu mereka menjelaskan, kami berpuasa karena pada tanggal 10 Muharram ini Nabi kami, Nabi Allah Musa alaihi salam, terlepas dari kejaran Fir'aun laknatullah. Kata Nabi, oh kalau begitu kami juga umatnya Nabi Musa, berarti nanti kami pun sama seperti kalian akan berpuasa di hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram.
Tapi begitu kembali kepada umatnya, Nabi berkata, berpuasalah kalian nanti di tanggal 10 Asyura, tapi bedakanlah puasa kalian dengan puasa umatnya Nabi Musa dengan menambahnya 1 hari di depan atau 1 hari di belakang. Tuh sejarahnya, Bu. Jadi nanti kita berpuasanya boleh tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11 untuk membedakan kita dengan golongan umatnya Nabi Musa. Dan Nabi belum bisa tidak mengerjakan sunnah ini, Bu, karena kenapa? Tahun berikutnya Nabi yang kita cintai sudah kembali ke hadirat Allah. Ini namanya sunnah takririyah, sunnah yang sudah diniatkan oleh Nabi, sunnah yang sudah ditetapkan oleh Nabi, tapi beliau belum sempat menjalankannya, dan kita sebagai umatnya nanti mengerjakannya. Nah itu, Bu, nanti ya kalau ditanya nih sama temennya yang kagak mau ngaji tapi kepo. Banyak nanya, tapi nanyanya sama kita doang, karena kita mah selebritis pengajian, dia mah anti pengajian. Jadi karena kita rajin ngaji, setiap besti itu nanya harus bisa jawab, ya Bu. Karena bedanya jauh yang ngaji sama yang kagak ngaji. Kalau yang kagak ngaji cuman bisanya nanya doang, nyari kagak mau. Tapi is okay, nggak ngapa-ngapa. Kalau dia masih punya kesempatan atau punya kemauan buat nanya sama kita, itu alhamdulillah, tandanya besti cuman males doang, ya. Tapi ilmunya mah pengen nambah, itu. Dia kagak tahu. Padahal di universitas orang tua ini banyak ilmu yang ngajinya semaunya. Boleh pagi, boleh siang, boleh habis asar, boleh hari Senin, boleh Selasa, boleh Kemis, boleh Rebo, terserah, pilih aja harinya ya. Ngajinya boleh duduk di bawah, boleh duduk di kursi, itu ya. Gurunya boleh ustadz, boleh ustazah, mau yang langsing apa yang langsung silahkan. Ini universitas yang paling sangat toleran nih, Bu, ya. Mau ngisi kenceleng ada pengajian atau enggak bakalan kenceleng tuh ngomel tuh ya. Mau datangnya sering atau tempo kagak masalah, Bu. Nggak masalah. Ini udah saking tolerannya. Kenapa? Karena ada yang ngaji pembukaan doang sama penutupan. Yang kedua, ada yang ngaji cuman mau ngawinin doang, karena ngejar undangan. Begitu udah habis hajatan ngilang. Nah, itu namanya ngaji karena ada maunya, bukan ngaji karena kebutuhan, ya. Jadi paham ilmunya. Nah, ini Bu sekalian, maka ayo kita manfaatkan nih Muharram, ngaji di mana ada pengajian kita berburu yuk. Emang udah tua kayak gini mau ngapain lagi? Karena langkah yang paling cakep buat orang umuran kayak kita ke pengajian, Bu. Mall aja belum buka, Bu. Superindo bukanya jam 10, Bu. Iya, jam 10. Apalagi Citos, ntar Bu baru rame siangan dikit. Yang paling indah duha bisa di masjid atau di rumah. Kajian di masjid kan masih asri, Bu. Kita ngantor udah nggak punya kantor. Ngelamar kerja udah kagak bakalan diterima. Ngelamar kerja nggak bakalan diterima. Dilamar orang juga udah kagak. Ya. Jadi apa kerjaan kita? Ayo dapat jatah besar dari Allah, diberi jatah umur panjang. Masya Allah, anugerah besar. Karena umur panjang ini, Bu, bukan bonus. Kalau bonus mah boleh diambil, boleh kagak, Bu. Karena bisa jadi umur yang seperti inilah yang gilang gemilang. Umur disinilah kita baru merasakan lezatnya iman. Dulu sholat kita rasanya berat, dulu sedekah kita rasanya berat, dulu puasa kita rasanya payah, dulu bangun malam kita rasanya ogah-ogahan. Karena semuanya masih terasa sebagai kewajiban. Kalau ibadah rasanya masih sebagai kewajiban, selamanya akan tetap berat, Ibu. Selimut itu enteng, yang berat itu gairahnya. Masjid itu dekat, yang berat itu langkahnya. Kajian itu banyak, yang berat itu hatinya, nggak ada kemauan, Bu. Ya,
Karena kenapa? Karena semuanya masih berasa kebutuhan. Ketua majelis taklim, sekretaris udah nge-share undangan dari sebulan lalu, Bu. Sampai menjelang hari H masih di-share. Itu juga yang datang 4L. Lu lagi. Kenapa, Ibu? Karena yang 4L ini udah merasakan nikmatnya ngaji. Yang 4L ini udah memang betul-betul merasakan halawatul iman. Coba bayangin Ibu, dulu kita lagi muda sholat, ya Allah pengennya buru-buru, kadang sholatnya akhir waktu. Sekarang kita pas udah tua Ibu, pengennya lama-lama di sajadah Ibu. Mang mau lama-lama di mall juga kagak kuat, duit kita mah udah mulai kurang Bu. Cuma nikmatin pensiunan itu pun kalau ada. Kontrakan lagi anak belum pada gede, iya kita yang megangin. Pas anak pada berumah tangga dia minta banda bapaknya. Bu, karena harta suami bukan punya kita Ibu. Harta suami itu punya anak. Jatah kita mah cuma 1/8. Atau jangan dikekepin aja atuh. Ibu, kesian anak-anak. Yang paling besar dapat itu anak, bukan kita Bu. Ya, jadi artinya apa? Harta yang 1/8 itu kalau secara logika kita pikirin cukup buat kita di hari tua Bu. Biar kata jalan raya Gandul, jalan raya Cinere, setik Abu Bang sering masuk ke situ, sering mesen daging tenderloin. Bu, atupan tubuhnya udah kagak boleh banyak-banyak makan daging. Diajak sama anak, mama mau yang mana? Ayo mama yang apalah terserah kalian, kan gitu. Sebetulnya mamanya bukan pengen makan, tapi seneng diajak jalan sama anak. Sebetulnya mah bukan soal tempat makannya, tapi seneng hari ini quality time sama anak. Betul Bu, kalau soal makan yang begitu-begitu mau udah lewat semua, ya. Jadi maka masanya Ibu sekalian, anak-anak udah pada sibuk, jangan ngintipin status mereka mulu. Kenapa? Ayo kita bikin status kita juga ramai. Dengan mana? Dengan kegiatan aktivitas kita tiap hari. Pagi ngaji, siang arisan. Bu, emang boleh saja? Boleh, nggak apa-apa, semampunya. Karena hakikatnya adalah silaturahimnya, bukan uangnya. Kan enak kalau arisan ketemu circle, ya, apa ketemu komunitas yang mana. Pokoknya seusia kita lah, nggak mungkin setua kita kumpulnya sama Gen Z, kagak nyambung. Iya, maka kita demennya ketemunya teman-teman yang seumuran sama kita, ya. Maka kita kumpul di arisan. Arisannya mah wasilah doang, pengikat. Nikmatnya mana silaturahim, gantian rumah saling dikunjungin. Bukan soal duit. Bukan soal duit, karena bagi kita duit itu penting tapi bukan segalanya lagi. Betul Bu? Emang enak mana duit banyak penyakitan? Kan gak enak. Yang enak mah badan sehat duit banyak, kan gitu. Tapi kalaupun kita nggak punya uang, tapi kita punya kesehatan, kita bisa memfungsikan tubuh ini untuk mencari kebahagiaan. Karena kebahagiaan tidak selalu masalah cuan, tidak selalu Ibu. Kebahagiaan itu hadir di mana? Dari nikmat syukur yang kita punya, diantaranya di usia tua ini. Maka majelis taklim itu isinya pada orang tua lah. Kalau anak muda pagi-pagi mah nggak ada yang begini kumpul di sini Bu. Sama kayak kita dulu waktu muda kan Bu, berpacu ngegedein anak Bu, ngurus rumah tangga, suami, cari usaha. Anak-anak sekarang udah mandiri ninggalin kita, nggak usah baper. Emang tujuan orang tua ngegedein anak biar dia mandiri kok. Lalu kenapa sekarang kita merasa anak berhutang budi? Salah, itu namanya orang tua jadi-jadian kalau kayak gitu. Bukan orang tua asli. Orang tua asli kalau udah selesai tugasnya, dia malah bersyukur kepada Allah. Karena ternyata anaknya mampu menghidupi keluarganya. Anaknya ternyata mampu menjadi imam dalam keluarganya. Anak perempuannya ternyata mampu mengasuh putra dan putrinya. Kan itu Ibu balasan dari segala jerih payah yang kita lakukan. Tidak dibagi uang sama anak, jangan baper. Karena memang orang tua kagak bisa minta duit sama anak. Kita ini minta duitnya sama suami, bukan sama anak.
Gimana kalau suaminya udah nggak ada ustazah? Ya derita kita itu mah Bu. Iya. Masa mau minta sama suami ke kuburan? Itu menderita kita. Kenapa ibu? Biar anak ya nanti diajarkan oleh Allah tentang baktinya sama orang tua. Karena kalau kita nuntut, kadang-kadang anak pada salah paham Bu. Ya apalagi mantu banyak salah pahamnya. Mertua baru datang doang udah mulai wajahnya kagak enak dilihat. Padahal mah kita datang bawa tentengan ya Bu. Habis ngoseng daun pepaya, dikasih teri Medan, bawa buat anak kita. Mantu udah manyun. Bukan mantu orang gandul, bukan. Orang Cinere juga nggak ada yang begitu, kan saya menantu Cinere. Ya artinya apa ibu sekalian? Pada saat usia sudah tua ini kenapa ibu? Ayo kita tambah yang kurang-kurang. Makanya ini kita tambahkan amalan sunnah. Makanya anak-anak ngeliat tuh ibunya rajin puasa. Ya Allah mama puasa mulu mak. Yang pertama summu tasihu. Orang tua yang puasa itu sehat. Langkahnya jadi ringan, pikirannya jadi tenang, makannya jadi teratur, gitu kan? Tidur makin berkurang. Anak mah bangun pakai alarm. Orang tua mah nggak usah alarm, jam 3 melek sendiri. Karena kalau ada orang udah tua masih doyan tidur, itu orang tua jadi-jadian. Lihat ibu para lansia Bu, itu ya saya ada grup lansia 1:30 udah rame ibu, tang ting tang tong 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 neng nong nong. Nih yang grup seumur sama saya entar ramenya jam 4 gitu kan. Kenapa ibu sekalian? Karena nikmat sudah mulai dikurangi oleh Allah. Ya. Makanya yang enak itu ngaji, apalagi ini Bu Anur, masjidnya cuma 1 lantai. Alhamdulillah kagak ada naik-naik. Enak ibu ya. Iya, ini udah masjidnya enak, parkirannya juga enak, ngajinya juga enak, karpetnya tebal, AC-nya adem. Ya Allah, masih susah banget diajak ngaji. Ya Allah, udah datang ke pengajian kagak bakalan disuruh ceramah, kagak bakalan. Karena penceramahnya udah ada Bu. Duduk doang itu susah banget, bingung. Ya. Ya. Jadi nikmat besar kita ini mana Bu? Di hari tua Allah berikan kita jatah. Makanya doanya tuh tadi surah Al-Ahqaf ayat 15 Bu. Ya Bu. Kenapa? Nikmat syukur. Makanya orang tua tuh sholatnya lama, senang banget di sajadah. Anak mau izin pamit, kok ibunya nggak keluar dari kamar sholat. Anak mau butuh sesuatu, mak cariin ini dong. Mama mau sholat kan udah berwudu. Mak bentar lah mama kan kalau sholat tuh lama. Kenapa? Karena kita ya Bu udah diberi keterbatasan. Enak kalau duduk di majelis talim. Ini kita udah terbatas Bu, ya Allah masih minta mana. Enak. Coba ngapa ajak mama jalan-jalan ke Bromo. Nyampe Bromo anaknya naik ke atas, dia di bawah. Semangat tinggi tenaga kurang. Nggak usah jauh-jauh ke Bromo lah Bu ya. Tempatnya yang enak-enak aja, yang sedang-sedang aja buat kita. Habis diajak jalan-jalan sama anak 3 minggu kagak ngaji. Ditanya sama Besti, kenapa Bu Haji teh nggak ngaji-ngaji? Nggak ngaji-ngaji, habis jalan-jalan sama anaknya sakit. Habis jalan-jalan sakit, ya Allah. Karena kebangetan gairah, tapi kondisi tubuhnya sudah nggak mumpuni lagi Ibu. Maka yang paling enak ngaji, nggak ada orang ngaji seharian Bu. Orang yang ngaji seharian itu habis ngaji jalan-jalan jadi seharian. Tapi kalau ngaji 1-2 jam itu udah cukup Ibu. Pulang lagi ke rumah, buat agenda baru lagi. Inilah kajian. Maka orang-orang tua yang datang ke majelis ilmu ini adalah orang-orang tua yang selalu membenahi diri. Kenapa Ibu? Karena kita jadi orang tua nggak ada pensiunnya. Ini seorang ibu jadi pensiunan guru. Dia pensiun jadi guru di sekolah, tapi dia nggak pensiun jadi guru di rumah.
Ama muridnya yang di sekolah, dia bisa disebut mantan ibu kepala sekolah, mantan wali kelas, mantan guru matematika, mantan guru agama. Tapi dengan status ibunya sebagai pendidik rumah tangga, dia nggak akan pernah jadi mantan pendidik buat anak-anaknya, bahkan pada saat anaknya sudah berkeluarga. Kalau pengen jadi orang tua yang selalu dirindukan oleh anak, yang selalu dibutuhkan oleh anak, jadi orang tuanya yang benar. Jadi orang tuanya yang tahu diri. Jadi orang tuanya jangan baperan. Jadi orang tuanya jangan sensi. Jadi anak juga demen bareng sama kita, Bu. Ya. Demen kenapa? Karena orang tuanya walaupun kulitnya semakin keriput, tubuhnya semakin membungkuk, pikirannya carut marut, ya. Tetapi orang tuanya selalu memberikan kedamaian dan rasa adem buat anaknya. Yang pertama mana? Ayo kita muhasabah diri ibu. Kalau ada banyak gesekan sama anak, jangan banyak komplain sama anak. Kalau kita banyak komplain sama anak, anak bukannya deket tapi malah tambah jauh. Kenapa? Ya mama makin tua makin banyak banget tuntutannya. Yang paling kagak enak kalau anak ngomong begini, kenapa ya mama makin tua makin cerewet gitu kan. Padahal sebenarnya dari dulu sampai tua tuh sama aja. Cuman emang banyak harapan orang tua di usia senja, tapi komunikasinya nggak nyambung sama anak. Kalau begitu kita muhasabah, ya Allah. Kenapa? Karena kita dari punya anak sampai anak kita punya anak, tetap kita dijadikan panutan oleh anak-anak kita. Bahkan kalau kita udah punya cucu, tambah lagi peserta didik kita yaitu cucu, Bu. Maka doanya tadi mantep banget, Bu, di dalam surah Al-Ahqaf. Apa di situ Ibu sekalian? Apabila udah sampai 40 tahun ke atas, Ibu, beda doanya. Kalau doa masih di bawah 40 tahun itu doanya masih egois, Bu. Ya Allah bahagiakan saya, ya Allah sejahterakan saya, selalu begitu. Tapi doa di atas 40 tahun, ya, yang ada di sini udah 40 tahun. Ini udah lolita, lolos 50 tahun, ya, lolos. Maka doanya apa? Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ibu tahu ini doa siapa? Saya sering sampaikan nih, Bu. Dalam kajian tafsirnya ditunjuk ini doa milik siapa, Bu. Di Al-Qur'annya tidak disebutkan. Tapi doa di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dari muda imannya tidak pernah terkontaminasi dengan kemusyrikan. Kenapa, Ibu? Karena Abu Bakar bersahabat dengan Nabi dari zaman masih pada muda-muda, Bu. Selisih usia mereka 15 tahun, Abu Bakar lebih tua, Ibu. Abu Bakar tahu ini besti yang luar biasa. Inilah anak muda yang bisa dijadikan besti. Maka pertama-tama Nabi belajar dagang itu dari Abu Bakar, Bu. Karena Abu Bakar itu seorang entrepreneur yang sukses. Kalau ngambil besti itu yang ada untungnya, Bu, jangan pakai ada ruginya. Ya, berteman sama teman yang pintar usaha, dapat ilmunya, minimal kita bisa memanage keuangan keluarga. Berteman dengan teman yang rajin ke pengajian, minimal walau 5-10 kali ngajinya masih terpaksa, nanti karena besti adalah selebritis pengajian, lama-lama kita ketularan. Berteman dengan tukang belanja, habis dompet kita, Bu. Nggak boleh ada duit nyaman gitu ya, Bu. Bawaannya gatel, pengen jalan, apalagi Cinere Gandul, Masya Allah, Bu, begitu menggiurkan. Kulinernya enak-enak, mallnya banyak, tempat fitnessnya aduhai, semuanya kafe-kafe berkeliaran nih, Bu. Godaannya banyak, ya. Itu semua tergantung teman. Karena pasangan hidup sudah jarang kita bawa keluar. Betul. Ya, banyak istri ngayal kemana-mana, suaminya di rumah.
Dia makan kuliner pindah-pindah, suaminya di rumah makan mie instan. Dia jalan-jalan 10 hari sama bestinya, lintas kota dari Jogja sampai ke Sumatera. Tapi suaminya di rumah menderita. Banyak yang seperti itu, Ibu. Ya. Hati-hati, Ibu. Kalau kita sebagai istri pengen bahagia, sama hakikatnya suami. Mentang-mentang duit kita yang megang, kita sepuasnya jalan-jalan, suami ala kadarnya makan. Mana dia mau GoFood kagak punya aplikasi. Susah, Ibu. Jadi artinya apa, Ibu sekalian yang dirahmati Allah? Yang pertama, ayo labelkan diri kita agar terus berkilau, bercahaya, selalu menjadi pemandangan yang indah buat anak cucu kita. Mungkin kita kurang di dalam membesarkan anak, waktu kurang, ilmu kurang. Sekarang nambah, udah punya cucu, ayo kita tambahin melalui anak. Kalau cucu mah kagak bisa langsung kita yang ngedidik, Bu. Kalau cucu makan yang ngedidik emak sama bapaknya. Kalau kita makan orang ketiga. Ya, jadi jangan langsung itu cucu mami. Lah saya maminya. Akan diprotes sama anak. Jadi caranya kalau kita mau pengen cucu kita ngikutin apa pendidikan neneknya yang belum dilimpahkan kepada anaknya, melalui anak. Ngomong sama anak kita, Bu, ya. Kalau menurut mama begini, Nak. Dikasih tahu, jangan langsung ke cucunya. Nanti emaknya tersinggung. Nanti bapaknya nggak nyaman. Karena tugas kita sebagai nenek adalah mengarahkan, nambahin pola asuh dan pola didik yang kurang dari anak-anak kita. Dan ajibnya kita sebagai nenek apa, Bu? Ajibnya kita sebagai nenek, sebagai orang tua dari anak kita yang udah punya anak, ajibnya mana, Bu? Kita punya kekuatan doa untuk menyempurnakan doa-doa anak kita yang kurang sama anaknya. Karena mereka mobilisasinya masih tinggi, masih kerja dua-duanya suami istri. Lah kita neneknya kan udah pensiun, udah pengangguran. Maka kita perbanyak doa kita, ya. Banyakin doa-doa kita. Yang dikatakan surah Al-Furqan ayat 74 itu bukan hanya untuk anak, wa dzurriyyatina, seluruh keturunan ke bawah itu, Bu. Cucu, anak, cucu, cicit, cocot ke bawah terus semua. Semua kita doain. Bahkan nanti ketika kita sudah tidak ada di dunia ini lagi, Bu, doa-doa kita yang kita baca di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 tadi, Ibu, ya. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, nikmat yang telah aku terima, ya Allah. Aku sangat bersyukur, ya Allah. An'amta alayya, semuanya terasa nikmat. Enggak ada yang enggak nikmat. Semuanya nikmat. Karena seberapapun nikmat Allah, kita yang hanya punya pandangan enak dan gak enak. Tapi menurut Allah, apapun yang diberikan pada kita itu nikmat. Rumah yang di Cinere dijual, berumah di Gandul. Gandullah kenikmatan buat kita. Karena Allah udah kasih begitu. Nggak perlu diutik-utik lagi. Tanah di Cinere udah dijual. Tiap lewat masih mikirin, coba dulu masih di Cinere. Nggak akan kebeli. Harga tanah di Cinere udah mahal. Tapi jika kita bersyukur, semuanya terasa nikmat. Kenapa? Karena antara Cinere Gandul sudah tidak ada bedanya. Harganya sama, ramenya sama, nikmatnya sama. Ini aja orang yang bersyukur itu dari kenapa? Selalu sangkaannya indah dan baik kepada Allah, sehingga selalu sehat. Makin tua makin sehat, makin tua nggak baperan, makin tua ya makin selalu memberi kedamaian. Nggak pernah ada hal-hal yang menyakitkan, karena baginya kesehatan itu penting. Dan orang tua yang sehat itu pandai menjaga makanan, protek terhadap tubuhnya, tapi terhadap pikirannya kadang-kadang masih kebablasan. Masih bawa pikiran sampah, padahal urusan makan, maaf saya udah gak makan ini. Minum, maaf saya gak minum itu. Garam, maaf saya udah mengurangi garam. Gula, saya udah gak minum gula. Tapi pikiran, gula, garam, jahe, apa yang masuk semua. Ya. Itu artinya apa, Ibu? Sehat itu fisik dan batin.
Sehat itu jasad keseluruhan dan ruh kita secara keseluruhan. Makanan untuk menjaga kesehatan fisik kita, pengajian untuk menjaga kesehatan mental kita. Ya, ini nikmat ya. Kenapa ibu sekalian? Karena selama kita hidup, anak akan tetap membutuhkan kita, Bu. Walaupun ketemunya jarang-jarang. Betul? Walaupun beda rumah, walaupun beda lokasi. Kadang-kadang kita di Jakarta, anak di Jawa, atau kebalikannya, orang tua di kampung halamannya, anak di ibu kota. Batas teritorial tidak akan menjadi pemutus antara hubungan orang tua dengan anak. Kampung manapun di belahan dunia ini nggak akan bisa memutuskan relasi orang tua anak. Bahkan kuburan sekalipun tidak akan bisa memutuskan relasi orang tua dan anak. Gak akan bisa. Orang tua yang sudah meninggal masih dapat limpahan cucuran doa dari anaknya. Apalagi hanya berpisah ukuran batas teritorial. Kenapa? Karena memang kebutuhan anak pada orang tua sangat tinggi, Bu. Kebutuhan anak pada orang tua sangat tinggi. Karena tanpa orang tua, seorang anak tidak akan dapat oksigen kehidupan. Maka jaminannya Allah sendiri yang memberikan SK. Kalau hidup pengen selamat, ikuti apa kata orang tua. Selama ajaran orang tua tidak bertentangan dengan ajaran Allah, maka banyak di dunia ini dalam sejarah ada maling kundang yang jadi batu. Ya, dalam sejarah ada sahabat Nabi yang sakaratul mautnya susah. Kenapa? Karena membuat luka pada orang tuanya. Lah kalau ada orang tua zaman sekarang sakit hati nyumpahin anaknya jadi batu, nggak bakalan jadi, karena itu zaman maling kundang. Kalau ibu-ibu sakit hati sama anak sekarang, ibu letupkan dalam kata-kata, nyumpahinnya bukan jadi batu tapi jadi wifi, jadi internet. Kenapa ibu? Karena doa orang tua tidak ada beda dengan sumpahnya. Nggak ada beda, Bu, kita mau nyumpahin anak atau doain anak, dua-duanya, Bu, tajam. Dua-duanya berefek pada anak. Waspada, inilah orang tua ajib. Dan di dunia ini hanya ada makhluk yang namanya orang tua yang punya keajaiban luar biasa dalam relasinya sebagai orang tua. Maka ketika kita menjadi orang tua, udah diberikan SK begitu besar oleh Allah, tapi kita nggak memfungsikan, sayang banget punya SK kagak dipakai. Ya, maka begitu pulang ke kuburan, orang tua hanya menjadi catatan di batu nisan. Ini ibu yang melahirkan aku, tapi tidak mampu memberikan bekal kehidupan untuk aku. Oksigennya hanya aku terima lewat tali pusatnya pada saat aku dikandung. Air susunya hanya mengalir pada saat aku disusui. Tapi setelah lepas hubungan badan kami, lepas relasi jiwa, lepas relasi badan kami, jiwanya tidak menyentuh jiwaku. Jadi kita bukan mesin cetak, Bu, tapi kita mesin ilahi, lahir dan batin. Karena itu orang tua apabila sakit hati, sekaya apapun anak, miskin dia. Sepinter anak, sepinter apapun seorang anak, jadi bodoh dia. Karena kenapa? Karena keramat tertingginya sudah terluka. Ya, jadi waspada. Yang kedua, kenapa kita jadi orang tua harus terus mempermak? Karena anak adalah buah hati titipan Allah. Bukan punya kita, Bu. Banyak yang pengen punya anak tapi kun payakun Allah belum jalan. Ikhtiar sampai bayi tabung, Bu, miliaran kagak jadi. Tapi ada istri orang gandul dicolek sekali sama suaminya, jadi. Bahkan ada bahasa kalau orang Cinere, lu mah kayak pohon mangga diorak katanya. Digoyang dikit aja berkembang. Ibu, itu bahasa, Ibu. Ada di satu sisi pasangan yang sulit punya anak, ada di sini udah pengen kagak punya anak gara-gara lupa semalam jadi. Dan tuh anak gampang banget digedeinnya sama oncom doang, gede jadi orang. Betul? Ya karena tumbuh kembangnya bukan hanya sekedar makanan, tapi ada Rob yang menjaga dan memeliharanya. Ya.
Tempe sama oncom itu barang bergizi, namun gizi yang paling padat adalah gizi ruhaniyah dari orang tuanya. Ya. Yang harus di mana? Yang harus diemban buat orang tua dan tumbuh kembangnya kelihatan sama mata kita, baik buruknya tanggung jawab kita. Maka ada tuh anak-anak lagi ngaji di TPA, kadang-kadang gurunya, nih saya nih Bu ngajar dari anak sampai emaknya, malam emaknya, pagi anaknya, kadang-kadang mirip sama emaknya nih anak nih ya. Iya, julid, kadang-kadang bikin gangguin temen mulu, emaknya juga begitu. Artinya apa ibu sekalian? Karakter bisa dirubah dengan pendidikan. Ya. Jadi amanah ini kalau dititipin sesuatu nanti diminta sama Allah, ditanya gimana yang saya amanahkan pada kamu kalau diabaikan. Yang pertama sekali pertanggungjawaban yang paling berat adalah kita sebagai orang tua. Makanya sekarang ibu kalau memang rasa ada yang kurang nih sebagai orang tua sama anak, kita mohon ampun pada Allah. Astaghfirullahaladzim. Tubu ilallah taubatan nasuha. Semua Bu kita tuh, bahkan kita udah gak mikirin lagi, ya Allah kapan rumah direnovasi, udahlah ya Allah kapan rumah naik lantai 3, di lantai atas Bu nggak bakalan sanggup kita naik, udah 1 lantai nggak apa-apa. Yang kita pikirin adalah, yang kita doakan adalah bagaimana kita dimaafkan atas segala kesalahan kita dalam kurang-kurang mendidik anak Bu. Begitu ngelihat ya Allah anak yang didamba ternyata tidak sesuai dari apa yang kita inginkan, mohon ampun sama Allah, minta maaf sama Allah karena anak itu adalah amanah dari Allah dan kita yang diamanahkan nggak mampu menjaganya, maka pengampunan Allah pun datang. Ya. Apakah saya bisa? Buktinya banyak. Zaman orang tua kita dulu tuh punya anak 12, beranaknya normal Bu, Masya Allah. Ntar embrojol lagi ya Allah. Yang paling capek anak pertama Bu. Dulu mah kagak ada mesin cuci, kagak ada magicom, kagak ada setrika listrik Bu. Kalau pengen rada ringan nih, kagak pakai nyetrika, nyucinya pakai tajin Bu. Ya, pakai sagu. Jadi nggak terlalu lecek tuh pakaian ya. Ya dulu banyak kali alhamdulillah nyuci popok adik kita dikumbah aja di kali, dulu nggak ada pempes Bu. Kalau sekarang mah ada bayi juga nggak pernah nyuci popok ya Bu, karena kenapa dibuang beda meso anak dulu tuh. Makanya kita ini Bu adalah pejuang-pejuang. Kakak pertama itu rasanya seperti orang tua ya Bu ya. Makanya kalau adik ngelawan sama kita Bu, rasanya pengen cubit aja ya Bu ya. Dia kagak tahu ya, emak kita kan sibuk, kita bantuin ngerawat adik-adik pas udah gede ya Allah sama kakak ya. Romannya kapilon-pilon banget gitu kan bahasanya. Padahal empok paling capek Bu, anak pertama paling capek Bu. Tapi zaman sekarang mah enggak, karena kita bisa panggil ART, nggak ada ART kita bisa GoClean, GoPut, Gojek, Go semua. Dulu mah nggak ada Bu, ya nggak punya pembantu gampang, nggak punya ART gampang Bu, ya nyucinya bisa dibawa keluar pulang udah disetrika, ya bisa panggil orang buat bersihin rumah kita, ya tinggal nenek sama kiki kan gitu ya Bu ya. Seminggu 2 kali dibersihin juga rumah adem. Nah inilah kenikmatan hidup, fasilitas semakin ringan. Maka apa kata Nabi SAW, anakmu itu suci, goresan warnanya kamu yang ngasih, mau biru, kuning, hijau, nah itu kita yang ngasih. Maka di hari tua gini gimana ya Ustazah, semuanya udah lepas, nggak ngapa-ngapa Bu, kan anak masih butuh kita. Percaya apa enggak, pada suatu hari dia datang ke rumah kita Bu, dia kangen. Tapi kan kangennya akhirnya banyakan kita. Emang bener, karena kita sama orang tua bucin. Iya, yang lebih bucin tuh orang tua sama anak, bukan anak sama orang tua. Tanda-tanda orang bucin mana? Orang bucin tuh nggak pernah lelah mencintai. Orang bucin itu nggak pernah merasa kurang untuk berbagi. Orang bucin itu dia tidak pernah merasa sakit, padahal tubuhnya sakit kalau dia berhadapan dengan orang yang dicintai. Dan itu sifat siapa? Sifat orang tua. Selain orang tua nggak punya sifat begitu. Nggak punya. Ibu ditanya sama anak, mama lagi sakit ya? Enggak. Mama lapar nggak sih? Enggak. Pandai menutupi. Ya, itu sifat siapa? Orang tua. Bahkan nyaris pasangan hidup yang kita bela-belain ninggalin orang tua.
jujur apa adanya. Ya, jujur apa adanya. Beda dengan orang tua kita. Karena kenapa Ibu? Cinta orang tua tidak pernah berhenti. Karena itu kebutuhan anak pun tidak pernah berhenti pada kita. Padahal orang tuanya udah tua renta, padahal orang tuanya udah gak kerja, padahal orang tuanya tinggal di rumah tua. Tapi kenapa anak masih bolak-balik ke rumah orang tua? Karena gizi rohaniah orang tuanya masih sangat dibutuhkan anak. Ini jadi selalu rindu. Mau keluar kota, tugas dinas luar kota, tetap izin sama istri. Tapi izin pertama adalah keramatnya. Ma, izin 10 hari mau dinas luar kota. Oh iya nak. Sehingga si ibu tahu kalau anaknya sedang berada jauh dari keluarganya. Kalau di pandangan mata kita memang jauh terus. Tapi kita tahu bahwa anak kita tidak sedang berada di rumahnya. Ditambahin doanya sama orang tuanya. Ya Allah, jagalah anak kesayanganku, permata hati, penyejuk jiwa. Berikanlah dia ya Allah perlindungan. Jagalah dia dari orang-orang ya Bu, yang berniat jahat baik yang nyata maupun tersembunyi. Berkahilah setiap langkahnya. Berikanlah dia rezeki yang halal dan berkah. Sehingga apa? Anak kita nggak mau ngegasak rezeki orang. Walaupun kesempatan itu ada, doa ibunya menjadi tameng buatnya. Ogah dia korupsi, ogah dia manipulasi, ogah dia menyakiti orang. Walaupun kesempatan peluangnya sangat besar. Tentu saja kalau dia pulang dari dinas luar kota dengan barang korupsi, dengan duit korupsi, dia bisa membangun istana untuk anak dan istrinya. Tapi ternyata yang lebih tajam adalah doa orang tuanya. Tuh gunanya gitu tuh Bu. Jadi anak-anak yang udah gak pengen dengan duit-duit yang kotor begitu, ya, doa dari orang tuanya. Istri mana sih yang kagak seneng kalau laki duitnya banyak? Pulang dinas luar kota di TF nolnya kagak kehitung. Istri mana? Tapi waspada. Sharing yang paling kuat, feeling yang paling tinggi, ketakutan yang paling sangat-sangat menjulang adalah orang tua. Waspada itu. Kenapa? Kalau terjadi musibah, terjadi bencana Bu, atas anak kita, terjadi peristiwa yang menyakitkan atas anak kita kita besarkan dari TK kita sekolahin, SMP, SMA, perguruan tinggi, kerja di tempat yang mapan, udah kerja punya gaji dia kawin, senang buat istrinya. Begitu dia kena musibah, tertangkap sebagai koruptor, istrinya bisa meninggalkannya. Tapi orang tua mau anaknya pakai rompi hitam atau rompi oranye, dia tetap anaknya. Mau anaknya bahagia, mau anaknya dipuji orang, mau anaknya dihina orang, mau anaknya status sebagai orang terhormat atau anaknya status sebagai orang terhina, orang tua tidak akan pernah meninggalkannya. Ini orang tua Bu. Maka saatnya kita jadi orang tua, tidak bisa menjaga fisik anak kita. Ayo kita jaga batinnya, ayo kita pelihara ruhnya. Ujian sedang melanda Ibu. Semakin tinggi jabatan, semakin banyak peluang menggasak rezeki orang. Waspada, iman yang tidak tertanam akan mudah sirna dengan godaan dan lingkungan kerja yang membuat anak-anak kita gampang terjerembab Ibu. Tapi ada satu anak yang udah gak pengen sama uang-uang begitu. Kenapa? Ternyata jauh di belahan bumi Allah ada sosok hamba Allah yang meskipun jarang ditemui, yang meskipun jarang dikunjungi, yang meskipun jarang di TF Ibu, tapi cintanya gak tergantung pada transferan. Cintanya tidak bergantung ditengokin atau tidak. Cinta yang pernah ada, sekali ada tidak akan pernah sirna. Itulah cinta orang tua Ibu. Ketika anaknya sedang dalam kebimbangan antara ngambil rezeki orang, ngegasak rezeki orang atau tidak, doa ibunya hadir seperti malaikat yang membawakan risalah kehidupan yang tinggi. Jangan nak, karir yang kau bangun sekian tahun, sekolah dan pendidikanmu itu adalah boleh jerih payah orang tuamu nak.
Tapi jangan kau hancurkan dalam waktu 1 hari dengan merek rompi oren. Kau tidak akan pernah dipandang lagi oleh manusia dari sudut manapun. Dan yang paling hancur adalah orang tuamu, nak. Demikian ibu sekalian. Jangan pernah menganggap saya udah nikahin anak-anak udah pada besar semua. Jadi tangan yang ini gunanya buat apa? Buat apa? Padahal peluang besar untuk menengadah itu bu sangat luas. Banyak-banyakin karena emang apa bu, tangan yang keriput ini udah kagak bisa nyuci bu. Tangan yang keriput ini udah kagak mandiin dia lagi bu, dia udah bisa mandi sendiri. Udah nggak nyuapin lagi bu, karena dia udah makan sendiri bu. Udah nggak menina bobokan lagi bu, karena udah ada bu yang memeluknya. Tapi tangan yang udah keriput ini adalah punya fungsi utama, yaitu menengadah ke aras, mohon kepada Allah agar anak-anak kita dilindungi dari hawa nafsu duniawi. Karena kenapa bu? Zaman anak kita berbeda dengan zaman bapaknya. Kita dulu sebagai istri bapaknya enggak banyak tuntutan, karena kita bukan ibu-ibu sosialita. Karena kita enggak punya HP zaman dulu, telepon rumah aja masih jarang bu. Karena kita kesibukannya hanya berkutat pada rumah tangga dan anak, enggak punya grup-grup yang untuk action barang-barang branded, bergaul dengan circle-circle dalam berbeda kalangan, enggak ada bu. Tapi tantangan istri-istri anak kita, anak-anak kita dalam pergaulannya, banyak kehidupan-kehidupan yang membawa mereka kepada kehidupan hedonis yang secara tidak langsung kadang-kadang gaya hidup tidak sesuai dengan kemampuan hidup. Gaji tidak sesuai dengan apa tuntutan yang diinginkan. Kalau bukan karena doa dari orang tuanya, mental-mental seperti itu lemah ibu, gampang terjerembab. Maka beri vitamin yang dia nggak pernah beli, bisa di toko obat bu. Kasih vitamin yang online pun dia nggak dapat ibu. Tetapi di aras Allah itulah vitamin dari orang tuanya. Maka orang tuanya kalau sholat lama, rajin tirakat, kalau bahasa orang Jawa tuh tirakat ya, dengan mengosongkan perut, mulutnya nggak pernah berhenti komat kamit, udah kayak dukun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, karena nggak pernah berhenti bu. Ya Allah, inilah ciri-ciri orang tua ya bu ya. Padahal kesehatannya sudah mulai menurun. Dia nggak pikirin badannya yang sedang agak nggak nyaman ibu, tapi hari ini dia belum memanjatkan doa untuk anaknya. Lalu dia berwudu, sebelumnya dia istinja, kemudian dia sholat sunnah, dia gelar sajadah ibu. Setelah sholat dia munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo, assalamualaikum. Ya. Jadi nih bu ya, kadang-kadang begini bu ya, kalau kita melihat situasi ini kan semakin gimana ya bu ya, orang menjas sana menjas sini kan gitu ya. Itu kita orang tua sebagaimana ya, nggak bagaimana kan udah dihamparkan oleh Allah ya, keutamaan yang tidak dimiliki oleh hamba Allah yang lain. Ya, tahun-tahun pertama anak kita selalu sama kita bu, apalagi lagi di perut, kita makan apa ngikut, jalan kemana ngikut, betul. Tidur miring ngikut, terlentang ngikut. Setelah dilahirkan masih kecil, makanya nih kita jadikan satu sama badan kita bu, kadang di kiri, kadang di kanan, kadang di troli, kadang digendong, deket banget. Tapi begitu mereka tumbuh kembang udah selesai fase itu sama kita bu, mereka nggak mau lagi pergi-pergi sama kita bu. Dunianya dengan dunia kita itu berbeda. Tapi ada yang tidak berbeda. Signal cinta kasih sayang sepanjang hayat itu yang gak pernah akan putus. Ya gak mungkin lah bu, dari anak kita kecil sampai anak kita jenggotan ngikutin kita terus. Bahkan nanti tetangga pada komentar, ini udah tua masih ngikutin orang tua ya. Banyak istri yang komen, kamu mah anak mami mas. Ibunya marah anaknya dibilang anak mami. Kenapa? Karena kemandirian memang harus ada pada setiap anak-anak. Giliran begitu kita kesepian. Lah memang ciri-ciri hari tua mah sepi ibu. Emang mau rame terus? Karena kalau rame kita jarang bermuhasabah bu. Giliran ada waktu kosong WA, Besti, lagi ngapain? Enggak, selonjoran aja, scroll medsos. Kita jalan yuk Besti, rasanya bete di rumah. Justru hari kosong itu kita maknai untuk muhasabah ibu.
Kalau sibuk mana ada zikir kita 100 kali. Tapi ketika kita punya waktu luang, saat sendiri pun itu penting Bu. Jangan selalu mencari keramaian. Karena mana mungkin kita kalau beramai-ramai bisa muhasabah Ibu. Tapi kalau sendiri kita buka-buka album kehidupan, ya Allah, ternyata Engkau telah memberikan fasilitas hidup kepadaku yang sangat luar biasa. Dari awalnya sendiri Engkau berikan pasangan, akhirnya berketurunan. Dari mulai 1 nambah 2, 2 nambah 3, 3 nambah 4, 4 nambah 5. Dari yang 5 itu berketurunan. Bayangin Ibu. Yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang dulu rasanya bising, di sini berantakan mainan, di kamar ada yang was-was. Sekarang Bu, dari lantai atas sampai bawah Ibu rasa begitu senyap. Ya, ada masanya. Itu kursi Bu, dari sebulan lalu itu nggak pernah ada yang dudukin. Karena kita duduknya tetap di kursi itu juga. Tapi dulu baru dirapihin langsung berantakan. Pakaian Bu, cuma pakaian kita sama suami yang gantinya bisa 3 hari sekali. Karena cuma dipakai buat ngaji. Ya. Tapi dulu sehari nggak nyuci, bejibun. Ya, ada masanya Bu. Ada masanya. Maka jangan dijadikan sepi itu sebagai pesakitan. Mama lagi ngapain, Mak? Enggak, lagi bengong. Anak sedih Bu kalau begitu ada ucapan dari orang tuanya lagi bengong. Mama bengongin apa? Ya mau bagaimana lagi? Bapakmu sudah tidak ada, kamu pada diambil orang. Rumah gede tapi kosong. Dompet nggak nambah-nambah. Bagaimana Mama nggak bengong? Anak bingung begini. Mama kenapa ya sekarang makin tua makin baper gitu ya? Kamu janji ngajak Mama jalan-jalan dari Idul Fitri sampai Idul Adha kagak jadi-jadi. Anak WA nanyain kabar kita, terus kita ngomel-ngomel Bu, karena sedang punya beban batin Bu. Yakin? Ya udah Mak, aku lanjutin kerja deh Mak. Lanjutin ya Mak bengongnya. Coba kalau di telepon anak atau di WA anak Bu, dari tadi Bu di WA anak, Ibu belum buka HP kan, pas Ibu udah di mobil, anak WA, Mama sekarang kalau balas WA aku kok lama. Iya Nak, karena Mama sekarang udah jadi selebritis pengajian. Jadi anak juga seneng Bu, besok-besok nih anak mantau status orang tuanya, Mama lagi ngaji di An-Nur. Ya, seneng Bu anak kalau ngelihat kita tuh sehat. Ya, seneng. Kerjanya jadi tenang, istrinya juga nggak marah-marah karena mertuanya adalah mertua yang tahu diri. Bu, mertua yang tahu diri, nggak pernah ngerepotin menantu. Ya, selalu seneng ngelihat kehidupan anak dan menantunya. Kalau orang tahu diri itu Bu, siapa juga seneng. Seneng Bu, seneng pokoknya dah. Karena orang tahu diri itu ya memberi kenyamanan buat orang lain. Dia ingin diperlakukan baik, maka dia mulai dari dirinya. Karena setiap orang butuhnya itu kenyamanan Bu. Ada orang pelit Bu, dia demen sama orang yang baekan, padahal dia sendiri pelit Bu. Orang yang nggak mau traktir Bu, dia demen banget kalau ditraktir Bu. Iya. Karena kenapa? Bahkan orang-orang yang sering gak membuat orang lain nyaman, demen kalau dikasih kenyamanan. Karena itu jadilah orang tua yang tahu diri. Orang tua yang tahu diri, dia pandai menjaga diri dan hidupnya akan selalu berhati-hati. Ya. Nah, karena itu Ibu, ya, jadilah orang tua yang tetap dirindukan. Sepanjang hidup, bahkan ketika sudah tidak hidup lagi. Walaupun jasad kita sudah terkubur, walaupun sebutan di depan kita almarhumah, almarhum, tapi bagi anak, orang tuaku tetap hidup selamanya di dalam jiwaku.
Optimis Bu, karena apa kata Allah di dalam surah Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa il kuntum mu'minin. Bu, jangan sering sedih, jangan sering baper, jangan sering merasa tercampakkan, jangan sering ya memang saya orang tua udah gak berguna. Jangan Bu, itu merusak pikiran. Allah berpesan kepada kita, wa antumul a'laun, padahal kamu itu keren. Nah, kalau bahasa sekarangnya, kamu itu istimewa kata Allah. Kamu itu punya warna yang berbeda. Kenapa? Karena kamu orang yang beriman. Itu kata Allah, wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jadi orang-orang yang beriman itu corak hidupnya beda. Orang tua yang tidak punya iman gonjang-ganjing, Bu Haji anak-anak jarang datang tapi kok Bu Haji happy aja. Emangnya mau bagaimana kita? Mau maksa anak kita supaya kesini nggak bisa Jeng, nggak bisa. Lebih baik kita bahagiakan diri kita. Bu Haji, saya heran sama Bu Haji dari Senin sampai Minggu ngaji mulu. Emang mau ngapain? Mau masak siapa yang makan? Ya, mau kursus jahit udah gak bisa masukin benang ke jarum. Ya, mau jalan-jalan dengkul, lu kagak mampu. Pengen keluar negeri di bandaranya bingung. Apalagi sekarang semuanya serba online. Maka saya ngaji yang nggak pakai online. Iya, yang nggak pakai bagasi. Ya, yang nggak pakai banyak persyaratan, ngaji aja datang. Duduk aja, dapet tempat di depan, mangga di depan. Emang depan udah penuh, silakan di tengah, tengah juga padat ya karena datangnya belakangan, terima di belakang. Selama ruangan ngaji itu masih ada, datang gitu. Ini jadi yang nanya itu jadi mikir, ya Allah, ini orang ditanya ya pertanyaan jawabannya enak terus ya. Terus Bu Haji, kalau ngaji itu ongkosnya dari mana? Ngaji mah ongkosnya cuma Gojek doang. Kalau udah di pengajian mah kita mau ngasih mau kagak, ustazah udah disiapin amplopnya. Nggak minta dari ibu-ibu, syukur-syukur ada urunan dari ibu-ibu. Tiap-tiap panitia ngundang udah dia siapin Bu. Kalau nungguin dari ibu-ibu belum tentu kejangkau. Kan gitu ya Bu ya. Jadi artinya apa? Udah datang aja, dompet mau ada isinya mau kagak datang aja ya. Karena bisa jadi begitu tadi datang ruwet, begitu pulang ya Allah alhamdulillah plong. Demikianlah orang yang beriman. Begitu dapat nutrisi berobat tuh gestur wajah. Biarin aja Bu, kita skincare-nya murah, yang penting iman kita mahal. Ya Bu, skincare mahal-mahal juga sama Bu, keriput nggak bisa disembunyiin Bu. Mau dibetot sono, betot sini, betot sono keriput yang ini. Dibetot di sini keriput yang udah. Kenapa? Ketuaan tidak akan pernah bisa dihindari Ibu. Uang bisa mempermak wajah kita, tapi kalau batin nggak bisa dipermak, tetap aja Ibu kagak matching, nggak matching. Dan bukan tempatnya lagi buat kita permak wajah. Yang wajib kita permak adalah jiwa kita Ibu. Biarin aja skincare kita mah jeruk nipis, nggak apa-apa. Sebelah buat ikan, sebelah buat wajah kita. Ini indah Ibu, yang penting mana skincare kita tuh air wudhu Ibu. Mau ngaji berwudhu, mau tidur berwudhu, sholat apalagi kudu wudhu. Iya, wudhu makanan kita Bu, wudhu lagi, apalagi Cinere gandul nggak pernah kekeringan Bu. Nggak ada orang Cinere sama gandul wudhunya pakai tanah, belum ada Ibu kecuali dia sakit panas. Orang-orang pada kebanjiran, Cinere gandul nggak pernah kebanjiran. Orang-orang pada kekeringan, Cinere gandul nggak pernah kekeringan. Itu makanya saya mau sama orang Cinere. Karena di samping emang mertua saya tanahnya lebar, juga karena nggak pernah kekeringan. Ustazah matre penting itu, supaya ceramahnya istiqomah, supaya ceramahnya nggak pasang tarif. Kalau saya udah punya kontrakan, mau dibayar berapapun ikhlas. Tapi kalau hidup saya dari amplop ceramah susah. Nggak mau Mbak Setiawati kalau nggak 5 juta.
Itu dia makanya saya cari suaminya yang punya kontrakan. Supaya saya ceramah berapapun suami saya kagak nyari tahu. Dia nggak pernah nanya, ibu digandul berapa, di ini berapa, nggak pernah nanya. Ya, karena kenapa? Karena ini sudah membahagiakan, dan alhamdulillah dengan amplop yang segitunya istrinya jadi terkenal. Terkenalnya bukan karena viral barang-barang yang kagak enak, tapi menyampaikan nasihat dan masuk di akal. Betul Bu? Iya, ibu bukan nggak bisa baca Quran, bisa, tapi bingung gimana nerjemahnya ya. Kok kalau Ustazah Yati nyampeinnya enak ya? Emang dari orok saya udah diciptain buat begini Bu. Ya, buat begini, buat nalar logika gitu. Maka akhirnya yang pada punya beban, alhamdulillah Ustazah sekarang tuh saya hari tua tenang. Ya iyalah Bu, harus tenang Ibu, karena masuk rumah sakit Bu, walaupun BPJS nyakitin nih Bu, ngantri. Betul Bu? Tapi mendingan kita di sini Ibu, kagak pakai ngantri. Ya, apalagi kalau non BPJS boncos dompet Bu. Meskipun rumah sakitnya indah di sini, siap-siap Bu, begitu kita sudah celentang, argo udah jalan. Coba kalau kita duduk di sini sehat, nggak pakai argo Ibu, yang ada adalah argo pahala. Masuk akal nggak? Cocok nggak? Lah iya kan begitu Bu. Itu daripada kita ke rumah sakit Puri mah, mendingan kita jalan-jalan Ibu. Betul? Kata saudara saya yang di Cengkareng, rumah sakit Puri itu rumah sakit terindah. Ya benar, tapi kan rumah sakit itu mah. Ya kan Bu? Emang indah banget itu, udah kayak Bungalau. Bener nggak Bu? Iya. Nah alhamdulillah kita biarpun deket cuma lewat. Betul. Iya, mendingan di rumah walaupun empet-empetan, kan gitu kan? Iya, gratisan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini aja Bu. Ya, apa mau diterusin sampai asar? Ya, jadi jangan patah semangat. Ya Allah alam. Jadi dibuka ruang pertanyaan ya Mbak. Ya, silakan Ibu pengatur acara, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Ustazah yang telah memaparkan begitu banyak pengalaman hidup, pelajaran yang tentunya kita semua menghadapinya sampai usia seperti ini. Tadi saya lihat Bu Ustazah ada yang sedikit menitikkan air mata karena kok bener ya kayak aku juga, kayak saya. Tapi ada juga yang Masya Allah, begitu semua yang Bu Ustazah sampaikan adalah pelajaran yang terbaik. Ya, karena tugas saya adalah mengajak jamaah mengeluarkan air mata, bukan mengeluarkan keringat. Terima kasih Ustazah. Baik, ibu-ibu semua, terima kasih banyak. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang menjadi panutan bagi anak-anak cucu kita, dengan kesabaran dan keikhlasan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Serta jangan lupa kita menciptakan kebahagiaan keluarga kita di rumah kita masing-masing, agar kita semua dapat membahagiakan keluarga kita dan mengangkat derajat keluarga kita. Amin amin ya Rabbal alamin. Demikian tadi. Sesi berikutnya adalah terima kasih kepada Bu Ustazah yang telah memberikan tausiahnya yang begitu luar biasa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Ibu Ustazah dan keluarga dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya serta untuk bekal ibadahnya di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Beranjak ke acara berikutnya yaitu diskusi atau sesi tanya jawab yang akan diberikan oleh Ibu Ustazah sebanyak 3 pertanyaan. Nanti jemaah akan menjawab. Kita pertanyaan aja, diskusi aja, atau pertanyaan saja ya. Kita pertanyaan aja, atau ada yang mau bertanya? Kayaknya agak malu, lebih baik Bu Ustazah yang menyampaikan ya Bu Ustazah ya, bisa? Atau ada Bu Ustazah? Ibu mau saya yang nanya apa Ibu yang nanya? Oh ada yang mau bertanya, baik. Ada 3. 3 door prize ya?
Nggak apa-apa Bu, tanyain aja. Nggak usah malu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustaz kan tadi sudah menjelaskan bagaimana hubungan antara ibu dan anaknya berikut dengan doa-doanya ya Bu. Bagaimana hubungan yang seharusnya antara ibu dan anak. Pertanyaannya gimana kalau mertua dan menantu doanya apa kira-kira itu ya Bu? Wah, maaf, itu namanya siapa itu? Ibu Taufik. Ibu Taufik. Ya. Langsung ya. Bisa jadi pertanyaan Bu Taufik ini banyak mewakili orang-orang tua yang berstatus mertua. Menantu itu anak Bu. Kenapa masih ada di antara mertua selalu hubungannya jauh dengan menantu? Karena membuat skat. Tidak semua menantu pilihan mertua. Emang iya, menantu kan pilihan anak Bu. Ya. Dulu kita disuruh sama orang tua nikah sama ini ya, mama setuju, kita nurut. Anak sekarang belum tentu Bu. Ya, saya waktu nikah dengan suami nih, saya belak-belakan aja nih Bu, orang Cinere. Yang pertama sekali jatuh cinta sama suami saya, umi saya, bukan saya. Karena dia pinter, dia pepet umi. Karena dia terawang melalui kiainya, anak ini takluknya sama uminya. Lu deketin aja uminya, emang anak ini keras. Begitu umi saya setuju, saya nggak bisa bilang enggak. Saya nggak bisa bilang enggak. Kalau ditanya cinta, ya diem saya. Dia bilang umi cinta, iya umi sih seneng gitu kan. Nah, ya udah, kalau umi seneng ya udah Bismillah. Ya Bu. Jadi artinya apa Ibu sekalian? Kalau kita punya menantu, itu bukan menantu pilihan kita, pilihan anak kita, berarti pilihan kita juga. Karena sama, menantu juga pengen punya mertua yang bisa seperti orang tuanya. Maka bukan cuma doa, doa itu ya Ibu akan membuat kita ini menjadi hamba Allah tadi yang punya pandangan luas. Ya. Kenapa? Karena selama anak kita ya pasangan hidupnya kita jadikan beban, susah dia untuk bahagia Bu, karena orang tuanya belum ridho. Ya. Maka kunci pertamanya terima sebagai anak seperti anak kandung kita. Kalau berdoa jangan cuma anak kita, mantu doain, karena menantu adalah orang tua cucu kita. Kenapa menantunya jauh? Karena ketika doa nggak disebut-sebut sama mertuanya. Ya. Kalau udah punya menantu 2, anak 2, berarti doanya 4, tambah cucu Anda 2, berarti doanya 6. Sebut namanya Bu, langitkan nama itu. Dan menjadi menu harian, doain itu. Sebut namanya, binnya, bisiha wassalamah wal afiyah wal barokah fi dinina wa dunyana wa fil ruhi wa fil jasadi. Semua Bu, Al-Fatihah. Itu orang tua yang benar. Walaupun kita nggak didoain sama anak, nggak ngapa-ngapa Ibu, karena kita udah ahli doa, Ibu. Tapi udah diperintahkan sama Allah kalau urusan anak biarin Allah yang ngomong, karena kalau kita yang ngomong kadang ditinggal sama anak. Iya bener nggak Bu? Kita lagi ngomong dia melototin si gepeng. Nah omongan kita jadi sia-sia ya Bu. Allah yang ngomong sama anak. Orang tua ngomongnya ya sebatas di mana anak bisa nerima. Sedetilnya Allah tadi itu hamalathu ummuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. 30 bulan loh ibumu kepayahan. Udah emang susah semakin susah. Dalam surah Luqman, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibumu udah emang orangnya lemah. Begitu hamil kamu lemah, Allah yang ngomong. Coba kalau kita yang cerita, mama waktu melahirkan kamu blooding, pendarahan, dioperasi sesar, mahal biayanya, anak bengong aja. Aku kan nggak tahu, Ma. Nggak tahu, Bu. Tapi Allah yang cerita langsung. Bahkan Allah mengatakan ketika kamu sudah menyembah aku, apa kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah
Kalau kamu pengen menjadi manusia yang benar, hai anak-anak, jangan pernah menyembah selain kepada aku, kata Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan berbuat ihsanlah kepada kedua orang tuamu. Allah yang ngomong, Bu, bukan kita. Hei, mama ini mamahmu. Aku tahu mah. Mamaku tuh mama. Kita memperkenalkan diri mamanya anak-anak. Anak-anak melotot, Bu. Hei, itu bapakmu. Aku tahu mah, di kakak juga ada nama bapak. Allah berbuat ihsanlah kepada orang tua kamu. Saya sering mengatakan, ma maknal ihsan, Bu. Apa artinya ihsan, Ibu? Kenapa ihsan bukan Hasan? Karena Hasan suami saya. Orang Betawi Cinere namanya Hasan. Artinya apa? Dari namanya udah kelihatan orang baik, makanya saya pilih. Iya, ganteng mah belakangan. Kalau banyak duit juga laki-laki jadi ganteng. Betul? Iya. Kenapa ihsan? Karena Hasan mah dalam tatanan baik, tapi ihsan terbaik. Ihsan, jadi anak diperintahkan berbuat ihsan kepada orang tua. Ma maknal ihsan, memberi lebih dari apa yang dia terima, ngambil kurang dari apa yang seharusnya jatah dia ambil. Saya ulangi lagi, mana makna ihsan? Memberi lebih dari apa yang dia terima, ngambil kurang dari apa seharusnya jatah yang dia ambil. Sifat siapa itu? Hanya sifat orang tua. Di dunia ini yang punya sifat kayak gitu cuman orang tua. Betul? Iya. Memberi lebih dari apa yang dia terima. Mana contohnya, Bu? Harta orang tua, harta anak. Rumah orang tua, rumah anak. Mobil orang tua, tapi rumah anak. Duit anak, mobil anak, belum tentu punya kita, Bu. Iya, apa yang dimiliki orang tua, otomatis anak tinggal pakai. Tapi kalau punya anak, jaga jarak kita, Bu. Itu orang tua. Ya. Ngambil kurang dari apa yang seharusnya dia ambil. Kata anak begini, mama mau nginep di rumah aku. Iya nak. Begitu nyampe rumah, anak bilang, mama mau tidur di mana? Aku maunya tidur di kamar kamu. AC-nya adem, kamarnya luas, asurnya empuk. Istrinya kudu digerek keluar. Bingung dia, ngapa mas kita tidur di ruang tamu? Karena ibuku mau tidur di sini. Melotot tuh bini. Itu ihsan, tapi ngambil kurang dari apa yang seharusnya jatah dia ambil. Dia punya jatah buat tidur di kamar anaknya, tapi dia nggak ambil. Begitu ditanya sama anaknya, mama mau tidur di mana? Aku mau tidur di kamar cucuku. Kurang jatahnya, Bu. Sebenarnya jatahnya tuh kamar anak, Bu. Ya, kamar bapaknya yang enak, bukan kamar cucu. Tapi kadang-kadang kita ambil jatah kamar tamu. Tuh orang tua yang benar tuh begitu, nggak pernah ngerepotin anak. Kata anak gini, mama ikut aku aja pindah, rumahku lebih baru, interiornya, peralatan elektronik banyak. Enggak, mama diam di sini, di rumah kenangan kita. Biar ini rumah tua, banyak guci-guci keramat. Ada bangunannya udah pada mulai gini, enggak apa-apa, tapi disinilah mama menemukan kebahagiaan. Enggak mau, jarang ada orang tua mau nyampur sama anak. Iya, biar kata rumahnya tua, mendingan di rumah sendiri. Iya, udah punya rumah, teman-temannya udah enak, betul. Iya. Pada kata kalau nyampur sama anak, tempat garam pindah aja kita diprotes. Ya kalau ada emak garam hilang tuh. Enggak begitu juga sebenarnya, tapi demi kenyamanan dan menjaga jarak, Ibu ya. Tapi kalau soal cinta orang tua gak akan pernah putus pada anak, maka perlakukanlah menantu kita seperti anak. Ya gitu ya, Bu ya. Ada doanya nih, Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, dekatkan hati kami, jangan dijauhkan. Wa aslih dzata bainina, dan maslahatkan hubungan kami ya Allah. Wa nadina subulas salam, dan giringlah kami selalu kepada pintu keselamatan. Iya. Saya alhamdulillah, Bu, anak udah pada menikah semua. Anak 2, alhamdulillah, menantu juga 2. Iya. Anak sepasang, alhamdulillah, menantu juga sepasang. Dan dua-duanya bager gitu ya, Bu ya.
Ya, pilihan anak selaras dengan pilihan saya, karena itu doa-doa saya ya supaya ngedidiknya nggak susah gitu. Tapi saya memang orang Betawi mah begitu, ngomel sama anak sama mantu sama aja. Iya, karena anak mantu, mama kok ngomelin istri aku kayak gitu, itu kan anak mama. Jadi nggak beda mama ngomel sama dia sama kamu. Ya, karena dua-duanya sama-sama mama sayang. Pergi keluar kota nih, undangan ke Bali Lombok, oleh-olehnya sama, kamu dapat, binimu dapat. Nggak ada yang mama beda-bedain. Ini buat anak saya aja, emang gue pikirin mantu, enggak. Karena kalau kita sayang sama mantu, insya Allah mantu juga sayang sama kita. Kalau kita pergi kemana-mana bawa oleh-oleh sama mantu, nanti dia kemana-mana ingat sama mertua. Ya Bu ya, dibikin senang aja Bu. Ya apa? Bukan soal harga, tapi kalau ada oleh-oleh dia senang, tandanya mertuanya ya sayang. Ya ini ya Bu ya. Allah alam bisawab. Udah jam 11 ya Bu ya. Ada 3 pertanyaan. Ada 3 door prize. Masih ada yang nanya? Mungkin dilanjut dengan kuis saja. Ya baik. Ini tadi dapat hadiah. Yang nanya dapat hadiah ya. Nanti mohon hubungi panitia setelah selesai acara. Karena lebih sulit bertanya Bu daripada saya ngasih pertanyaan. Lebih sulit bertanya. Nanya apa ya? Gitu. Baik, berikutnya. Saja atau saya aja? Silakan aja Pak. Oh ya. Hmm. Kalau itu, pertanyaan Waalaikumsalam. pertama. Tadi kan ada pembacaan kalam ilahi. Tolong sebutkan surat dan ayat berapa yang dibaca. Wah, ini dulu nih kayak Ibu Sanul. Yang duluan. Surat apa? Benar. Terima kasih. Baik, berikutnya. Pertanyaan kedua, surat Al-A'raf ayat 15 itu adalah doa yang dipanjatkan oleh siapa? Tadi udah disebutkan sama Ustazah. Kan? Dari sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq. Mohon maaf Ibu, namanya Bu? Beni. Ya, Beni. Bisa jarang menunjukkan. Baik, Ustazah, mohon dilanjutkan dengan doa. Udah. Door prize-nya udah semua? Ya. Oh, baik, alhamdulillah ya. Terima kasih pada pengurus tuh, ngaji, dapat snack, dapat air minum, dapat door prize, dapat ilmu. Ya Allah. Ini isinya apa, Bu? Tahu dah. Ini sayang banget sama cucu, dibawa buat cucunya. Iya, ada suami, dikasih suaminya ya, jadi tambah berkah. Baik Ibu sekalian, saya juga harus pindah ke Pondok Pinang ya. Pindah lagi Bu, Pondok Pinang ya, dari Gandul Pondok Pinang nanti berakhir di Condet sore. Ya, mudah-mudahan berkah ya Bu. Ya, namanya juga wanita panggilan Bu. Panggil sono panggil sini ya, jadi panggil. Baik, kita doa ya Bu ya, mudah-mudahan ilmu yang diraih itu menjadi ilmu yang manfaat. Gandul sama Cinere semakin bersahabat. Ya. Dulu saya tahu Gandul Cinere dari film Sidul Bu. Iya, saya berjodoh sama orang Cinere. Masya Allah. Ternyata memang nikmat ya Bu ya. Jadi tidak ada nikmat yang bisa kita ingkari. Ini semua adalah berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Maka kita semua harus menjaganya persatuan dan kesatuan kita. Ibu silahkan ngaji di seputar Cinere. Saya ada di An-Nur di sini, ada di Baitur Rahman, ada di Rumil, ada di Masjid Blok J, ada di Masjid Blok A, Al-Muhajirin, Muhajirin ya, di belakang Holland Bakery. Ya, di Masjid Puri juga ada. Nggak usah jauh-jauh. Dan yang lebih dekat lagi di TV juga ada itu. Kalau mau langsung ada. Mudah-mudahan berkah pertemuan kita, dan mari kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nastaghfirullahaladzim, 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 la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Iftah lana ya Rabbana abwabal khair, abwabal barakah, abwabal rizki, abwabal ni'mah, abwabal sihah, abwabal quwah, abwabal salamah.
Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa najjina subulas salam wa nadina ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa tilawatana wa takhassu anna wa ta'abbudana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampai jumpa kembali ya Bu ya. Mudah-mudahan Masjid An-Nur BPK ini masih terus istiqomah dengan kajian bersama saya ya Bu ya. Dan ibu-ibunya juga nanti makin hari makin bertambah nih ya. Ibu silakan dikabarin kepada teman-temannya ya. Sebelum itu saya tutup dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ustazah, ibu-ibu jamaah majelis ilmu Khadijah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara pengajian kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat serta menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku pembawa acara serta seluruh panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata atau sikap kami yang kurang berkenan di hati ibu sekalian selama saya memandu acara pada pagi hari ini. Mari kita akhiri pengajian kita hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyiapkan kajian ini terbayar di media sosial ya. Jadi yang hadir juga bisa menyimak gitu ya. Dan ini YouTube ya. Iya, kita kebetulan punya channel YouTube. Channel YouTube-nya apa? Majelis Ilmu Khadijah. Oh tolong ya. Ya nanti saya share ke Ustazah. Majelis Ilmu Khadijah. Khadijah. Baik, nanti bisa disaksikan terus Iya. di YouTube-nya ya. Iya. Channel YouTube-nya adalah Syiah Iya. di dunia maya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ibu Foto semuanya, Iya, nanti ya, Ustazah, Ibu fotonya. Ustazah tetap di tempatnya. Ibu Ustazah nanti akan Kesana. posisi Iya. setelah satu Iya. tempat kita akan foto bersama. Saya cek sini, Pada Bu. Ustazah. Iya.